SEA V-League 2025 bukan hanya menjadi panggung kekecewaan bagi pecinta voli tanah air. Turnamen ini berubah menjadi mimpi buruk bagi pelatih kepala Timnas Voli Putri Indonesia, Octavian. Di hadapan awak media yang menantikan klarifikasi, sang pelatih justru menjatuhkan bom besar. Ia siap mundur dari kursi kepelatihan. Alasannya, karena ia merasa telah mengecewakan seluruh negeri. Wajah-wajah lelah para pemain Timnas Voli Putri Indonesia terpampang jelas usai pertandingan sengit melawan Filipina. Harapan untuk bangkit setelah kekalahan telak dari Vietnam sebelumnya akhirnya pupus setelah Indonesia kembali takluk, kali ini dengan skor 1-3. Dua kekalahan beruntun, dua penampilan yang jauh dari kata meyakinkan, dan dua malam yang menggores luka dalam pada sejarah voli putri Indonesia. Namun bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi pusat perhatian, usai pertandingan, dalam konferensi pers yang semestinya menjadi ajang evaluasi teknis biasa, kabarnya pelatih Octavian justru memberikan pernyataan yang menggetarkan. Saya gagal. Sebagai pelatih, saya memikul tanggung jawab penuh atas dua kekalahan ini. Saya tak bisa lagi berdiri di hadapan bangsa ini seolah-olah semua baik-baik saja. Jika memang ini titik akhir saya, maka biarlah saya akhiri dengan kepala tegak. Saya siap mundur. Ucapan tersebut membuat ruangan sunyi. Tak ada suara. Tak ada pertanyaan lanjutan dari jurnalis yang biasanya menyerbu dengan mikrofon. Yang tersisa hanyalah rasa syok dan ketidakpercayaan. Timnas Indonesia datang ke SEA V-League 2025 dengan ambisi besar. Kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi, oposit tangguh yang kini bermain di Liga Turki bersama Manisa BBSK, membawa harapan bahwa Indonesia bisa melangkah ke podium tertinggi. Bahkan sebelum keberangkatan ke Vietnam, Octavian sempat berkata dalam wawancara eksklusif, "Kita punya amunisi terbaik. Tahun ini, saya yakin kita bisa bawa pulang gelar juara. Namun realitas di lapangan sangat jauh dari bayangan." Dalam dua pertandingan pertama, Indonesia tidak hanya kalah, tetapi juga gagal menunjukkan permainan yang solid. Sinyal-sinyal kelelahan fisik dan kebingungan taktik tampak jelas, bahkan sejak set pertama melawan Vietnam. Sejumlah sumber internal menyebutkan adanya kebingungan strategi selama turnamen. Beberapa pemain merasa tak nyaman dengan rotasi yang dilakukan, bahkan Megawati, yang biasanya tampil garang, terlihat frustrasi di beberapa momen krusial. Dia terlalu sering dijadikan penyerang tunggal tanpa backup. Ini bukan soal skill Megawati, ini soal sistem yang tak mendukung kekuatannya, ujar salah satu mantan pelatih nasional yang tak ingin disebutkan namanya. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa pendekatan taktik Octavian sudah usang dan tak lagi adaptif dengan perkembangan permainan modern. Menariknya, usai pernyataan pengunduran diri tersebut, muncul dua kutub reaksi dari publik. Satu sisi menilai keputusan Octavian sebagai langkah ksatria, namun tak sedikit pula yang menganggap ini sebagai bentuk lari dari tanggung jawab. Malam ini bukan sekadar kekalahan, ini bisa menjadi tonggak perubahan besar dalam sejarah voli putri Indonesia. Jika benar Octavian mundur, maka era baru akan dimulai. Tapi seperti semua perubahan besar, ia tak datang tanpa rasa sakit. Dan bagi Coach Octavian, mungkin malam ini menjadi akhir dari sebuah perjalanan, namun juga menjadi awal baru bagi regenerasi kepelatihan nasional. Saya tidak ingin menjadi pelatih yang bertahan hanya karena jabatan. Saya ingin meninggalkan warisan kejujuran. Dan malam ini, saya jujur, saya telah gagal. Tutupnya dengan suara bergetar sebelum meninggalkan podium. Di sisi lain, Megawati Hangestri resmi gabung Manisa BBSK, dikontrak dengan gaji fantastis dan fasilitas mewah di Turki. Megawati Hangestri Pertiwi kembali mencatatkan sejarah dalam karier profesionalnya sebagai atlet voli papan atas Indonesia. Setelah mencuri perhatian publik Korea Selatan lewat performa gemilangnya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, kini Megawati resmi merantau ke Eropa untuk memperkuat klub Turki, Manisa BBSK. Klub tersebut berkompetisi di Kadınlar Birinci Ligi, yakni kasta kedua dalam struktur Liga Voli Turki. Kepastian transfer ini diumumkan oleh pihak Manisa BBSK melalui akun media sosial resmi mereka pada Jumat malam, 4 Juli 2025. Manisa BBSK
Mereka menyambut hangat kedatangan pevoli andalan Indonesia tersebut. "Selamat datang Megawati Hangestri Pertiwi," tulis akun resmi mereka di platform X, Twitter, menandai bahwa kerjasama dengan mantan pemain Red Sparks itu telah resmi terjalin untuk musim 2025 sampai 2026. Langkah Megawati menuju Liga Voli Turki tidak hanya menarik perhatian karena reputasinya sebagai salah satu pevoli terbaik di Asia Tenggara, tetapi juga karena berbagai fasilitas mewah yang menanti di klub barunya. Dari gaji tinggi, apartemen eksklusif, hingga mobil pribadi, Megawati diprediksi akan menikmati standar hidup profesional kelas atas selama berkarir di Turki. Sebagai perbandingan, pevoli Vietnam Tranti Tantui yang sempat membela Kuzeyboru di Sultan Larligi, kasta utama Liga Voli Turki, menerima paket kontrak mewah dengan gaji sebesar 250.000 euro per musim, sekitar 4,7 miliar rupiah. Ditambah akomodasi di pusat kota, mobil pribadi lengkap dengan sopir, dan bahkan sepeda untuk kebutuhan pribadi. Fasilitas yang dirancang khusus untuk memudahkan aktivitas latihan meski sang atlet tidak memiliki SIM. Informasi ini dikutip dari laporan VN Express 5 Februari 2024. Sementara itu, berdasarkan data Inside Volley Country, pemain asing di Liga Voli Turki umumnya mendapatkan bayaran rata-rata hingga 500.000 euro per musim, atau setara hampir 9,5 miliar rupiah. Maka klub-klub di Turki cenderung menyediakan fasilitas pribadi yang lebih lengkap dan nyaman. Hal ini menjadi salah satu alasan Megawati menerima pinangan Manisa BBSK. Bergabungnya Megawati juga menjadikannya pevoli kelima dari kawasan Asia Tenggara yang bermain di Liga Voli Turki setelah Nutsara Tomkom, Ajcara Pornkongyot, Chachuon Moksri, Thailand, dan Tranti Tantui, Vietnam. Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah voli Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi pevoli tanah air lainnya untuk berkiprah di kancah internasional. Maka klub-klub di Turki cenderung menyediakan fasilitas pribadi yang lebih lengkap dan nyaman. Hal ini menjadi salah satu alasan Megawati menerima pinangan Manisa BBSK. Bergabungnya Megawati juga menjadikannya pevoli kelima dari kawasan Asia Tenggara yang bermain di Liga Voli Turki setelah Nutsara Tomkom, Ajcara Pornkongyot, Chachuon Moksri, Thailand, dan Tranti Tantui, Vietnam. Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah voli Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi pevoli tanah air lainnya untuk berkiprah di kancah internasional. Musim baru Liga Voli Turki akan dimulai pada Oktober 2025. Namun, Manisa BBSK telah lebih dulu menggelar latihan perdana sejak akhir Juli. Dalam sesi tersebut, hanya Megawati dan satu pemain asing lainnya, Tanja Grosser, yang belum terlihat bergabung. Penundaan ini terjadi karena Megawati masih berada dalam skuad timnas Indonesia di SEA V-League 2025. Meski hanya berperan sebagai pemain cadangan, kondisi ini sempat memicu reaksi keras dari para penggemar voli Indonesia. Mereka menilai lebih baik Megawati segera bergabung ke klub barunya di Turki untuk fokus pada pemulihan cedera lututnya ketimbang hanya duduk di bangku cadangan. Sejumlah komentar di media sosial menyuarakan kritik terhadap keputusan pelatih timnas. "Mega kagak main lagi, kalau cedera kenapa dibawa? Harusnya fokus penyembuhan sebelum berangkat ke Turki," tulis Satsub. Komentar lain menyebut, Indonesia nggak butuh Megawati, padahal Korea dan Turki sangat membutuhkan. Heran dengan pelatih Indonesia, ungkap Atrok. Meski begitu, keputusan Megawati untuk tetap mengikuti agenda tim nasional menunjukkan komitmennya kepada tanah air. Namun publik kini menanti debut resminya bersama Manisa BBSK, sekaligus berharap ia bisa tampil optimal setelah pulih dari cedera. Lebih jauh, banyak pihak memprediksi Megawati akan segera menjadi ikon baru voli Indonesia di Eropa, bahkan membuka peluang untuk merambah dunia komersial sebagai brand ambassador. Sebagaimana tren terhadap pemain Asia yang kini tengah berkembang di pasar Eropa, kehadiran Megawati di Turki adalah lebih dari sekadar transfer pemain. Ini adalah bukti pengakuan internasional terhadap kualitas atlet Indonesia. Kini semua mata tertuju pada Megatron,
dan bagaimana ia akan menunjukkan dominasinya di panggung Eropa.